Wow, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Jemaat, khususnya Jemaat GPD Maranatha dalam renungan tengah minggu yang pada saat ini akan kita ikuti dengan satu judul, yaitu saat hidup terlempar ke atas dan terhempas ke bawah. Saya ingin kita merenungkan sesuatu yang digambarkan oleh firman Tuhan, bahwa hidup itu seperti sebuah perjalanan kapal di atas samudra atau di atas laut. Terkadang kita bisa bayangkan dan juga kita bisa rasakan bahwa hidup kita memang tergantung dengan bagaimana situasi laut yang sedang kita arungi. Nah, mari kita ikuti bersama-sama pembacaan di dalam Mazmur pasal 107. Ayat-ayatnya yaitu mulai 23 sampai dengan 30 yang saya bagi kepada 3 poin. Yang pertama adalah laut tenang. Firman Tuhan berbunyi di dalam Mazmur 107 ayat 23 sampai 25 demikian. Kemudian ada pelaut-pelaut yang mengarungi 7 samudra dan menyusur jalan-jalan perniagaan di seluruh dunia ini. Ayat ini cukup memberi gambaran kepada kita bagaimana setiap usaha manusia itu adalah untuk keadaan tenang, keadaan sejahtera, keadaan damai. Dan itu bisa kita raih dengan satu usaha, dengan satu tekad, satu impian, satu harapan. Bahkan firman Tuhan juga mengutip bagaimana dalam kesemuanya itu kita bisa melihat karya Tuhan. Kita bisa menikmati betapa baiknya Tuhan. Kita bisa menyaksikan kuasa Tuhan. Saat-saat itulah merupakan impian dari semua orang, satu kehidupan yang terbaik yang kita jalani. Namun ternyata kapal tidak hanya mengarungi laut yang tenang. Ketika laut tenang itu sudah berlalu, maka kapal kehidupan kita harus masuk ke suatu keadaan yang berbeda. Kita masuk ke poin kedua, saat dimana laut naik ke atas dan turun ke bawah. Mazmur 107 ayat 25 dan 29 versi firman Allah yang hidup. Ia memanggil angin badai, maka muncullah gelombang-gelombang yang tinggi. Sebentar-sebentar kapal-kapal mereka terlempar ke atas, lalu terhempas lagi ke bawah. Para pelaut sangat ketakutan. Mereka pusing dan terhuyung-huyung, seperti orang mabuk, dan mereka kehilangan akal. Saudara, ketika hidup yang kita harapkan, hidup yang terbaik sedang kita jalani, tanpa diduga, maka pencobaan itu datang. Masalah itu menimpa kita, seperti angin badai yang membuat perahu kehidupan kita mulai terombang-ambing, terlempar ke atas dan terhempas ke bawah. Kita tidak perlu sampai mengundang pencobaan, lalu kemudian pencobaan itu harus datang. Tetapi karena hidup kita adalah mengarungi laut, seperti hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan situasi-situasi yang tidak terduga, dan itu mungkin sedang engkau alami hari-hari ini. Saudara sedang berada di puncak kehidupan, tahu-tahu krisis menerpa keadaanmu. Saudara sedang berada di puncak terbaik kehidupan saudara, tahu-tahu sakit penyakit menimpa engkau dan membuat segala sesuatunya tidak terkendali. Firman Tuhan berkata, sampai pusing seperti orang mabuk keadaan mereka. Dan itulah fakta dari kehidupan
yang mengarungi laut di dunia ini. Tetapi ini adalah satu masa yang penting buat kehidupan kita, untuk kita melihat bagaimana keadaan ini bisa berubah, bahkan berbalik dari keadaan yang menuju kepada keburukan dan berbalik menuju kepada kebaikan. Karena firman Tuhan berkata demikian, kemudian dalam kesusahan mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menyelamatkan mereka. Tuhan berkata Ia meneduhkan angin badai dan menenangkan gelombang. Firman Tuhan memberi kunci kepada saudara. Jika saudara ada di tengah-tengah gelombang pencobaan dan saudara perlu segera keluar dari keadaan tersebut, berserulah kepada Tuhan. Karena Tuhan ada bahkan pada saat perahu kehidupan kita sedang terombang-ambing. Dia ada untuk menyelamatkan engkau. Dia ada untuk meneduhkan angin badai. Dia ada untuk menenangkan gelombang. Dan ketika masa itu terlewat, kita akan berjalan kembali kepada laut tenang. Di dalam firman Tuhan ayatnya yang ke-30, alangkah besarnya berkat yang mereka rasakan dalam ketenangan itu, sementara Ia membawa mereka ke pelabuhan dengan aman. Rupanya jalan kehidupan kapal di atas laut, di atas samudra, itu harus berujung kepada suatu dermaga, suatu pelabuhan. Untuk tiba ke sana, kita perlu Tuhan. Dan di sanalah kita akan melihat berkat daripada Tuhan, ketenangan dan kedamaian akan kembali menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Rindukah saudara sesudah masa-masa pencobaan ini, hidup saudara kembali tenang dan di dalam kendali Tuhan? Berserulah kepada Tuhan, datanglah kepadanya. Maka firman Tuhan jelas katakan, Dia mendengar dan Dia mengubah segala keadaan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.